Selanjutnya, untuk contoh soal kedua adalah menentukan resultan vektor analitik. Diperhatikan, di sini kita punya 3 vektor. Ada F1 sebesar 10 Newton, arahnya membentuk sudut 60 derajat terhadap sumbu X positif. Ada F2 sebesar 10 Newton, arahnya ke kiri menuju sumbu X negatif. Dan ada F3, arahnya itu serong ke kiri kanan bawah sebesar 10 Newton, membentuk sudut 60 derajat terhadap sumbu X positif. Tapi dia searah jarum jam. Terus bagaimana cara kita mencari besar resultan vektornya jika ada 3 vektor seperti ini? Kita menggunakan cara analitik. Nah, cara analitik adalah dia punya beberapa step. Step pertama, yang pertama adalah mencari komponen vektornya. Yang pertama adalah mencari komponen vektornya, dan yang kedua adalah setelah mencari komponen vektor nanti, kalian harus mencari resultan tiap sumbu, sigma fx dan juga sigma fy-nya. Resultan gaya di sumbu x dan resultan gaya di sumbu y harus dicari. Baru yang ketiga, kita menggunakan rumus resultan vektor. Rumusnya kemarin kan bilang ada yang panjang, ada yang pendek, digunakan yang mana? Dua-duanya bisa digunakan. Kalian boleh menggunakan rumus R sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2 kali A kali B cos theta. Yang pertama, kalian boleh juga menggunakan rumus dari Pythagoras, A kuadrat ditambah B kuadrat saja. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa dua-duanya bisa digunakan? Akan membahas pada video ini. Oke, kita mulai saja. Kita masuk ke step pertama. Kita harus mencari komponen vektornya. Komponen vektor itu hanya berlaku untuk vektor-vektor yang miring saja. F1 dan F3 kita perlu mencari komponen vektornya. Sedangkan untuk F2 karena dia sudah lurus dengan sumbu X, maka tidak perlu dicari komponen vektornya. Yang pertama kita cari F1 dulu. F1 karena dia miring, dia harus diproyeksikan searah sumbu X. Garis ini adalah F1X. Dan diproyeksikan searah sumbu Y. Garis ini adalah F1Y. Sama halnya dengan F3, dia harus diproyeksikan searah sumbu X juga. Ini adalah F3X. Dan dia juga harus diproyeksikan searah sumbu Y. Garis ini adalah F3Y. Mari kita cari satu persatu. Dimulai dari F1 dulu. F1 dilingkari. F1 itu ada F1X, ada F1Y. Oke, mari kita analisis. Nah, F1X berarti garis yang ini, dia dekat dengan sudut 60. Kalau dekat berarti menggunakan cos theta. Kita masukkan nilainya F1, 40 dikalikan cos 60 derajat. Oke. 40 dikalikan cos 60 itu nilainya adalah setengah. Harus hafal nilai sin konstan sudut istimewa. Untuk tabelnya akan di-share sama mem di grup dan juga di video ini. Hasilnya adalah 20 Newton. Oke, sudah ketemu nilai F1X. Selanjutnya kita mencari F1Y. Caranya sama. F1 dikalikan. Sekarang kita tidak menggunakan cos karena garis F1Y itu yang sebelah sini. Ini adalah garis F1Y dan sudutnya di sini. Si garis dan sudut ini jauh, berjauhan. Kalau berjauhan itu dia pakai sin. Berarti ini 40 dikalikan sin 60 derajat. Sin 60 itu nilainya adalah
setengah akar 3. Maka hasil dari F1Y adalah 20 akar 3 Newton. Kita sudah menemukan komponen vektor F1. Selanjutnya kita akan melanjutkan dengan mencari komponen vektor F2. F2 kita F3. F3 kita cari juga komponen vektornya. Mencari F3 searah sumbu X dan mencari F3 searah sumbu Y. F3 searah sumbu X. Oke, ini adalah garis F3 searah sumbu X. Dia dekat dengan sudut 60 derajat. Ini sudutnya F3, ini sudutnya F1. Jangan sampai tertukar ya. Karena F3 kan ada di sini. Ini F3. Sudut antara sumbu X dan F3 ini sudutnya F3. F3 dikalikan karena dekat berarti pakai cos theta. Kita masukkan nilainya. F3 adalah 10 dikalikan cos 60 derajat. Berarti ini 10 dikalikan cos 60 setengah tetap. Berarti ini adalah 5 Newton. Sudah. Kita sudah menemukan nilai F3X sebesar 5 Newton. Selanjutnya kita mencari F3Y. Caranya sama. F3 karena F3Y itu garisnya di sini dan dia jauh dari sudut 60, dia pakai sin theta. F3 itu 10 dikalikan sin 60 derajat. Maka hasilnya adalah 10 dikalikan setengah akar 3 atau sebesar 5 akar 3 Newton. Terus gini beberapa hal yang harus kalian perhatikan adalah yang pertama arahnya. F1X itu arahnya ke kanan, berarti dia positif. F3X arahnya juga ke kanan, berarti dia positif. F1Y arahnya ke atas itu sumbu Y positif. Sedangkan F3Y itu arahnya ke bawah. Artinya dia memiliki nilai negatif karena untuk sumbu Y yang arahnya ke bawah itu negatif. Jadi di sini dikasih nilai negatif 5 akar 3. Sudah. Kemudian selanjutnya yang harus kalian notice adalah setelah F1X dan F1Y muncul, maka F1 ini hilang. Setelah F3X dan F3Y muncul, maka F3 itu hilang. Vektornya hanya tinggal yang pertama adalah F1X, F3X, F1Y, F3Y, dan F2 saja. Hanya menyisakan 5 vektor. Untuk F1 dan F3 dia hilang. Setelah kita menemukan semua komponen sumbunya, selanjutnya kita akan memasuki step kedua. Ini berarti step pertama sudah tuntas. Selanjutnya kita akan memasuki step kedua. Step kedua adalah kalian mencari sigma fx dan sigma fy-nya. Ini step kedua ya. Yang pertama kalian cari dulu adalah sigma fx. Sigma fx itu artinya apa? Sigma fx adalah komponen vektor yang ada di sumbu x. Sekarang kita cek siapa saja vektor-vektor yang ada di sumbu x. Yang pertama ada f2, dia ada di sumbu x. Ada f1x dan ada f3x. Oke, hanya itu saja. Itu yang kita masukkan, Nak. Karena dia jumlah berarti ditambah semua. F1x ditambah F3x ditambah F2. Kita masukkan nilainya. F1x adalah 20. Positif karena arahnya ke kanan. Ditambah F3x 5, arahnya ke kanan juga positif. Sedangkan kita lihat untuk F2 itu kan arahnya ke kiri. Sumbu X ke kiri itu berarti dia bernilai negatif. Sehingga di sini kita masukkan minus 10. Baru kita tambahkan 20 ditambah 5 adalah 25. Ditambah min 10 berarti sisanya adalah 15 Newton. Ini adalah sigma fx,
komponen vektor di sumbu X, jumlah vektor di sumbu X. Kalau sudah ketemu sigma fx seperti ini, maka vektor-vektor yang ada di sumbu X itu sudah langsung hilang, digantikan oleh sigma fx. Selanjutnya kita akan mencari sigma fy. Sigma fy berarti kita mencari vektor-vektor yang ada di sumbu Y. Vektor-vektor yang ada di sumbu Y adalah yang pertama ada f1y, yang kedua adalah f3y. Sudah. Untuk F2 dia tidak punya komponen vektor searah sumbu Y. Jadi di sini kita masukkan langsung F1Y ditambah F3Y. F1Y itu bernilai positif 20 akar 3, arahnya ke atas, positif ya. 20 akar 3 ditambah F3Y itu nilainya adalah 5 akar 3 tadi ya. Terus karena dia ke bawah kita beri minus. Min 5 akar 3. Maka hasilnya adalah kalau kalian mendapati penjumlahan seperti ini, yang dijumlah hanya bagian depannya saja, asalkan pangkatnya sama-sama pangkat 3, jadi bisa dijumlah. Yang dijumlah depannya saja. 20 ditambah min 5 berarti hasilnya adalah 15 akar 3 Newton. Sudah. Setelah kita mendapatkan nilai sigma fx dan sigma fy ini kan sudah selesai. Maka step yang terakhir adalah kita menggunakan rumus resultan vektor. Rumus resultan vektor. Oke, Mem akan mengambil cara yang singkat saja dulu, yaitu kita pakai yang bawah. R sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Dengan nilai A itu adalah sigma fx dan nilai B adalah sigma fy. Sigma fx kuadrat ditambah sigma fy kuadrat. Maka hasilnya adalah sigma fx nya kita masukkan 15 kuadrat ditambah 15 akar 3 kuadrat. 15 kuadrat itu adalah 225. 15 3 kuadrat bagaimana? 15 kuadrat berarti kan 225 dikalikan akar 3 kuadrat. Akar 3 kuadrat itu berarti 3. Jadi kita masukkan nilainya 225 ditambah 5 kali 3 15 1 3 kali 2 6 7 3 kali 2 6 675. Berarti ini adalah hasilnya 900, akar 900. Maka resultannya adalah 30. Akar 900 itu 30 Newton. Ini adalah resultannya. Terus kenapa kita bisa menggunakan cara yang panjang dan mendapatkan hasil yang sama? Oke, di sini disimak dengan baik. Untuk cara yang panjang, kita menggunakan sudutnya adalah 90 derajat. Bagaimana bisa demikian? Untuk sigma fx, dia kan nilainya 15 searah sumbu x positif, berarti ke kanan ya, 15. Untuk sigma fy, dia 15 akar 3 searah sumbu y, positif juga, berarti begini. X, ini y. Antara sumbu x dan sumbu y, dia membentuk sudut 90 derajat, pasti. Ini 15 akar 3. Sehingga kalau kita menggunakan rumus yang panjang, R A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2 kali A kali B cos theta, kita memasukkan tetanya adalah sebesar 90 derajat. A-nya adalah 15 kuadrat ditambah 15 akar 3 kuadrat ditambah 2 kali 15 dikali 15 akar 3 dikali cos 90 derajat. Nah, yang perlu kalian ketahui adalah nilai cos 90 derajat itu adalah 0. Nilai cos 90 derajat itu 0, sehingga 0 dikalikan 15 akar 3 dikalikan 15 dikali 2 ya, hasilnya tetap 0. Sehingga menghasilkan 15 kuadrat saja ditambah dengan 15 akar 3 kuadrat.
Samakan dengan yang atas, 15 kuadrat ditambah 15 akar 3 kuadrat, maka hasilnya pun sama, sebesar akar 900 atau sebesar 30 Newton. Oke. Selanjutnya kita akan membahas arahnya. Selanjutnya, setelah kita mencari nilai resultannya, kita akan mencari arahnya. Ini adalah cara mencari arah vektor. Untuk mencari arah vektor, kita menggunakan persamaan tangen theta. Tan theta itu sama dengan Y per X. Artinya apa? Nilai di sumbu Y dibagi nilai di sumbu X. Atau karena kita punyanya sigma FY, kita masukkan sigma FY dibagi dengan sigma Fx. Dimasukkan nilai sigma FY-nya adalah 15 akar 3 dibagi dengan sigma Fx sebesar 15. Hasilnya adalah akar 3. Kalau sudah ketemu seperti ini, Nak, cara mengerjakannya adalah carilah di tabel sudut istimewa nilai tan theta nilai sudut tan theta. Carilah, Nak, di tabel sin cos tan nilai sudut berapa yang hasil tannya adalah akar 3. Untuk nilai sudut yang hasil tannya akar 3 itu adalah sudut 60 derajat. Jadi jawabannya adalah sudutnya sebesar 60 derajat. Sudut ini menjadi arah dari resultan ketiga vektor tersebut. Oke, sekian pembahasan hari ini. Kalau kalian mau request contoh soal yang mau dibahas, silakan komen di grup COVID kelas 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.